Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada tanggal 11 Mei 2023, Partai Nasdem telah menyambangi KPU untuk melakukan verifikasi faktual. Dan syukur alhamdulillah 100% caleg DPRD dan kabupaten kota telah sukses kami verifikasikan. Di tengah polemik 30% atas perempuan, kuota perempuan ini, Partai Nasdem sukses memberikan calon yang perlu menjadi informasi bagi kita semua. Partai Nasdem juga seperti teman-teman sudah ketahui ingin merebut ataupun juga paling tidak menjadi 2 besar pada pemilu 2024 ke depan atau kurang lebih dengan target 100 kursi DPR RI. Yang mungkin menjadi catatan dari Partai Nasdem ataupun juga Pilpres, Pileg ini sedikit mungkin under coverage ataupun sedikit diminati lebih kurang. Kami dari Partai Nasdem berkomitmen ingin mengingatkan masyarakat Indonesia bahwa Pileg itu tidak kalah penting dengan Pilpres. Karena ini akan memilih wakil rakyat kita di DPR, DPRD provinsi adalah sebagai wakil rakyat. Dan yang berhubungan ataupun juga bersentuhan setiap hari dengan masyarakat yaitu wakil rakyat. Di sisi lain kami juga ingin memperkuat proses demokrasi Indonesia dengan konsisten mendidik politik ataupun juga memberikan pendidikan politik bagi masyarakat Indonesia. Itu adalah salah satu kewajiban partai politik di Indonesia. Di samping itu kami juga sebagai partai yang sudah 2 kali mengikuti pemilu tentu sadar sebagai pemilu ketiga kami yang ke depan ini adalah batu loncatan yang sangat penting bagi Partai Nasdem. Karena kami sadar biasanya pemilu ketiga akan membuat partai kita menjadi partai yang besar atau tetap menjadi partai menengah. Atas dukungan masyarakat Indonesia kami hakul yakin kami akan merebut paling tidak 2 besar. Sekian, terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu, karena ini saya rasa kita ingin menjadi partai besar yang saya tadi utarakan. Tentu petahana dari kami menjadi yang lebih dominan ya. Tetapi ada mungkin 2 dari partai lain, tetapi saya belum bisa expose. Dan tentu juga kami banyak di bawah 45 tahun. Tetapi memang yang menjadi dominan di pemilu ketiga ini di kisaran 55 sampai 60 tahun. Tetapi kami juga sadar akan pentingnya peran pemuda. Makanya kami akan menggerakkan ataupun juga memaksimalkan organisasi sayap kami, Garda Pemuda Nasdem, untuk terus meraih simpati dari kalangan pemuda. Begitu ya. Cukup? Kan 2. Silakan, Lesan. Ya, saya ingin menambahkan ya, yang pertama kita 100%, 580 seluruh caleg sesuai dengan yang dibutuhkan itu sudah terpenuhi oleh Partai Nasdem. Tadi dengan di atas 30%, kuota perempuannya 33%. Nah, yang kedua tentu juga latar belakang Partai Nasdem, calegnya yang kami daftarkan, tentu ada politisi murni, baik dari internal Nasdem yang petahana maupun juga kader-kader Nasdem, tapi juga ada beberapa yang memang
dari partai lain. Jadi nanti secara detail nanti kami akan jelaskan setelah nanti KPU memverifikasi secara teknis kelengkapan dan syarat-syarat dari pencalonan. Tapi dari sisi komposisi, dari eksternal, internal, tokoh masyarakat, kalangan kampus, intelektual maupun juga para entrepreneur, pemuda, dan tentu juga dari public figure juga ada yang kita terdaftar sebagai bagian dari caleg Partai Nasdem. Persentasenya kira-kira berapa persen ya Pak? Yang apa? Dari politisi parpol lain. Ya, teman-teman semua, ini momentum Nasdem. Ini yang ketiga ini tidak banyak transferan. Jadi ini sudah mulai solid mengental secara komposisi, ya tidak lebih dari 10. Tapi Nasdem mendapatkan antusiasme dari hasil pilkada sebelumnya dan efek Anies. Jadi tentu tadi Kakak Prananda mengatakan keberadaan Nasdem sudah punya capres sendiri, ini yang kemudian membuat kita lebih confident ada di semua levelan. Kalau berbicara komposisi, yang paling banyak di Nasdem yang pertama politisi, yang kedua mantan birokrat karena profesional, yang ketiga peneliti dan intelektual. Doktornya itu sampai 40 orang doktornya. Ada profesor 2 orang, doktornya sampai 50 orang. Ini yang kemudian Nasdem bersiap untuk kematangan proses legislasi dan perwakilan di DPR, benar-benar menjadi undang-undang yang berkualitas, produk legislasi yang berkualitas. Itu yang kemudian dipesankan oleh Kakak Prananda dan Ketua Umum tadi saat melepas kita. Jadi prosesnya lebih banyak proses kualitatif. Jadi Nasdem sudah menjadi jadi Barcelona lah, sudah tidak Paris Saint-Germain lagi, sudah tidak Manchester City lagi, tapi sudah ini La Masia-nya udah matang gitu. Nah, gitu. Oke. Menteri ada 2, Syahrul Yassin Limpo dan Johnny Plate. Itu yang maju. Dapilnya sama. Syahrul Yassin Limpo Sulsel 1, Johnny Plate NTT 1. Mas, mau minta tanggapan terkait dengan soal PDIP yang bilang bahwa masih menjalin hubungan yang... Teman, terima kasih. Kita jawab dulu yang KPU, habis ini doorstop dulu. Terima kasih sekali lagi. Kami tidak akan besar tanpa dukungan